sedang mengembangkan multimodal ensemble lah versinya Indonesia. Kemudian model statistik. Nah, inilah model statistik yang akan dibahas sebenarnya yang akan menjadi praktek kita. Kemudian tujuan pembelajaran tentu bagaimana untuk kompetensi dasar para peserta agar mampu membuat prediksi curah hujan atau perkiraan curah hujan jangka panjang, baik metode statistik maupun dinamik. Walaupun fokus pada kegiatan pagi hari ini, kita membuat metode perakiraan untuk yang jangka panjang ini dengan metode statistik. Dengan berdasarkan curah hujan yang di stasiun atau pos hujan yang ada di teman-teman atau di adik-adik semua. Indikator keberhasilannya tentu peserta memahami tentang perkiraan jangka panjang ini, kemudian peserta mampu membuat perkiraan curah hujan jangka panjang untuk wilayahnya masing-masing. Nah, latar belakangnya apa sih yang perkiraan jangka panjang ini? Pertama, di tahun 2017 ada request dari Bappenas atau Kementerian PPN. Mereka menanyakan kepada pimpinan BMKG bagaimana perkiraan 1 tahun ke depan. Ketika itu sedang hangat-hangatnya setelah El Nino dan La Nina 2015 yang sangat strong sehingga menjadi perhatian Indonesia. Kemudian di kantor staf presiden juga langsung menanyakan bagaimana kemarau 2021, kemarau 2022, sampai dengan kemarau 2004. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat sering sekali mereka tanyakan. Kemudian di pimpinan sendiri di presiden udah menanyakan bagaimana informasi iklim ini bisa mendukung RPJM 2020 2024. Sementara kemampuan kita tahu sendiri kita baru bisa membuat perkiraan 6 bulan saja. Yang jadi masalah ketika itu pimpinan memanggil kita kemudian kita bilang Pak tidak ada, kita baru mampu 6 bulan, paling tinggi paling jauh 9 bulan. Nah, kata pimpinan jika BMKG tidak bisa menyediakan, maka mereka akan mencari informasi ke institusi atau lembaga lain yang bukan tupoksinya. Bisa jadi ke universitas, bisa jadi ke LSM. Nah, kita sebagai orang dapur perakirawan di pusat gitu aja langsung. Kan kita suka bertemu dengan para expert, baik dari NOAA maupun dari WMO. Nah, ini kita coba nanya ke salah satu nih, ke Mick Padden. Ini dia ahlinya ENSO, prediksi El Nino La Nina. Kita tanyakan Pak Mick Padden ini bagaimana kita membuat perkiraan 1 tahun ke depan. Dia bilang, aduh itu pekerjaan yang sangat sulit, dia bilang, untuk membuat perkiraan 1 tahun ke depan. Many uncertainty, sangat banyak sekali uncertainty-nya. Karena dia ini ahli banget untuk prediksi El Nino La Nina. Kemudian tanya lagi ke Wasila. Wasila salah satu expert juga, dia expert NOAA yang merupakan representatif dari WMO. Dia bilang malah teach your boss, dia bilang ajarin aja bosmu bahwa perakiraan itu nggak bisa jauh-jauh. Namun demikian ini jadi dari para expert luar negeri juga sangat sulit sekali dia bilang untuk membuat perakiraan 1 tahun ke depan. Namun demikian ini karena permintaan udah dari Bappenas, dari kantor staf presiden sampai ke istana sudah minta, dan akhirnya kejadian di Rakornas BMKG di Istana tahun 2019, kita bisa menyampaikan outlook iklim di tahun 2020. Ini salah satu sejarahnya. Jadi kita harus membuat perkiraan jangka panjang itu. Dari skala periode waktu, teman-teman tahu sendiri, kita kalau main di weather jangka pendek, yang namanya short periodnya di weather ya hanya hitungan jam. Tapi kalau short periodnya di orang klimat, berarti di 10 harian. Medium periodnya di orang weather mungkin hanya di 3 hari sampai 7 hari. Di kita mediumnya orang kita mainnya di dasarian sampai bulanan, sampai 3 bulan. Long periodnya di kita di meteo paling sampai 2 minggu, 1 minggu 2 minggu. Kalau long periodnya orang klimat, kita mainnya di seasonal bahkan sampai 1 tahun. Nah itu long periodnya. Nah skala yang akan kita bahas tentu paling hanya bermain di dasarian, bulanan, dan seasonal, maka kita akan meloncat sedikit dari yang seasonal menjadi ke yang jangka panjang, ke yang 1 tahun ke depan. Nah ini skala waktu diprediksi iklim, jadi kita bergerak di 10 hari, terus di antara yang di tengah-tengah bulan ada perakiraan kita nyebutnya subseasonal, kalau orang menyebutnya intraseasonal, kita nyebutnya S2S, kalau ada di luar negeri nyebutnya S2S, subseasonal to seasonal. Jadi ada perakiraan di dalam satu musim.
Nah, ini fokus bahasan kita akan main di yang seasonal nih. Seasonal itu dari yang 3 bulan sampai 12 bulan ke depan. Perakiran jangka panjang model dinamis, tahu sendiri adik-adik, kita BMKG membuat model dinamis. Salah satu model dinamis yang kita pakai adalah modelnya HMWF, yaitu dari European country. Kita beli license dari HMWF itu ada di Universitas di Reading di Inggris. Mereka memang sangat ekspor sekali dan perlu diketahui ini merupakan model terbaik yang ada saat ini. Kemudian model yang kedua kita pernah pakai CFS yang Amerika, tapi di kesini kita memakai ada namanya INA Multimodel Ensemble. Ini sedang dikembangkan, baru tahap 1. Mungkin nanti setiap adik-adik perkiraan musim akan kita tunjukkan. Masalahnya model dinamis ini kita baru sampai 6 bulan sampai 7 bulan. Ini yang jadi masalahnya. Nah, perkembangan di prediksi jangka panjang ini juga kita banyak mainnya paling jauh juga di bulanan dari dulu tuh. Dulu 2015 itu kita main hanya sampai 3 bulan ke depan. 2016 sudah mulai sampai 6 bulan ke depan. 2017 sudah ditanya sudah enggak 6 bulan doang, udah ditanya sampai 1 tahun ke depan. Jadi udah tantangan kita udah yang sangat ini sendiri. Udah sangat apa ya, sudah di depan mata sendiri, sehingga mau tidak mau nih selama 2 tahun itu kita bergerak mencari perakiraan yang bisa menjawab perakiraan 1 tahun. Metode HMWF yang dikembangkan oleh kita tahu sendiri teman-teman, kita pakai 51 ensemble forecast yang diambil ensemble-nya. Ensemble itu ambil dari nilai tengahnya atau campuran di yang paling banyak. Nah, contoh dari ensemble itu artinya apa? Ya udah dari yang maksimum, perakiran paling maksimum, perakiran tengah-tengah, perakiran rada bawah, perakiran paling bawah. Nanti 51 kali putaran akhirnya ketemu nilai yang paling banyak akan jatuh di mana, yang peluangnya paling tinggi akan jatuh di mana. Itu yang diambil ensemble-nya. Sebenarnya kita ada perakiran yang maksimum, ada yang minimumnya juga gitu. Tapi yang namanya ensemble adalah yang di tengah-tengahnya tuh, yang secara frekuensi atau peluang paling banyak. Perakiran ensemble kita atau yang si HMWF itu mainnya di dasarian, bulanan, sampai skala waktu. Tadi sudah sampaikan baru sampai 6 bulan, sampai 7 bulan paling jauh. Resolusinya udah cukup tinggi sebenarnya, HMWF kita udah cukup bagus. Udah sekarang oleh teman-teman di regrade menjadi 5 km kali 5 km. Namun demikian itu time range-nya bisa adik-adik lihat. CFS itu baru 9 bulan, kemudian si HMF 7 bulan, JME Jepang sekalipun baru hanya 3 bulan dengan resolusi yang sekian. Nah, artinya ini walaupun yang berbayar dan tidak berbayar belum juga menjawab perkiraan 1 tahun ke depan ini. Perkiraan jangka panjang si HMWF ini paling jauh 216 hari atau 7 bulan, kemudian yang dasariannya paling jauh 4 dasarian. Jadi paling yang biasa kita ini kan kita keluarkan 3 dasarian itu sebenarnya kita bisa mampu atau mencapai sampai 4 dasarian. Nah, ini proses HMWF, jadi mereka mempush hasil perakirannya ke kita, ke servernya BMKG, nanti kita download dari format grip itu, nanti dirubah ke NCDF dari oleh teman-teman, hasilnya di processing lagi, kemudian di regrade lagi menjadi 5 kilo, dan hasil perakiran HMWF itu dulu kita pernah melakukan koreksi dari model HMWF. Jadi ada untuk mengkoreksi model perakiran HMWF itu dengan data observasi atau pos hujan kita, dan ada beberapa hasil yang bagus, ada juga yang malah dibilang setelah dikoreksinya malah kurang bagus. Ini salah satu contoh kasus waktu itu. Keluarannya dari HMWF itu lumayan banyak, ada produk perakiran curah hujan, kalau dia nilainya milimeter berarti dia deterministik, ada perakiran peluang hujan atau kita kenal dengan probabilistik. Nah, kemudian ada salah satu output lagi tentang klimagram, jadi dia bisa membuat klimagram dari nilai-nilai curah hujan yang akan terjadi. Nah, ini adalah contoh dari klimagram dari output dari HMWF. Nah, dari klimagram ini rupanya kita bisa menentukan kapan sih awal musim hujan atau awal musim kemarau di suatu wilayah. Nah, saya kira nanti di praktek musim kita akan belajar tentang ini nih.
Nanti akan dipandu oleh saudara Robi. Nah, keluaran atau output dari si model dinamik seperti ini nih. Jadi kita baru 6 bulan tuh, April sampai September gitu. Ini biasanya kita keluar di bulan Maret, kita buat perkiranya April, Mei sampai September. Kalau sekarang kita di bulan Mei, maka perkiraan yang keluar adalah bulan Juni sampai dengan Oktober. Nah, ini contoh yang deterministik tuh. Jadi yang namanya deterministik artinya yang keluarnya dalam bentuk angka milimeter. Ada juga yang keluarnya dalam probabilistik. Nah, probabilistik tuh keluarnya dalam bentuk peluang. Nah, ini semakin merah berarti peluang hujannya semakin gede. Nah, ini sengaja kita peluang hujannya untuk yang kriteria curah hujan 150 meter per bulan. Karena kita berkaitan dengan musim hujan ya. Di mana standar BMKG menyatakan kalau kriteria musim kemarau atau hujan itu berdasarkan curah hujan kumulatif 10 hari atau dasarian 50 mm. Nah, makanya kalau dalam satu dasarian 50, maka dalam satu bulan kan setidaknya mencapai 150 mm. Nah, kalau misalkan peluang di atas 150 berarti peluang untuk masih periode, menunjukkan periode musim hujan. Bisa terlihat di sini. Yang probabilistik. Nah, kemudian selain produk ECMWF, BMKG pusat itu teman-teman di pusat pernah juga menggunakan namanya CFS. Ini CFS itu produknya dari NOAA Amerika, udah versi 2. Dan ini yang ECMWF. Dan ini adalah produknya INA MMA yang saya kembangkan tadi. Saya bilang BMKG pusat sedang mengembangkan ini. INA Indonesia Multimodal Ensemble. Nah, kalau secara sekilas mirip-mirip ya untuk wilayah ininya. Walaupun ada perbedaan untuk wilayah Sumatera dan Papua ya agak beda hasilnya. Nah, bisa kita lihat dari sini. Terus keluaran si INA MMA itu ada yang probabilistiknya 3 kategori kayak gini. Kalau above normal, bawah normalnya seperti ini. Dan produk-produk ini udah mirip banget dengan produknya luar negeri kalau yang INA-MMA ini. Karena untuk kategori normal, atas normal, bawah normal ada peluangnya masing-masing. Baik, yang kedua tentang perakiraan jangka panjang dengan model statistik. Nah, ini adalah model statistik yang akan dikembangkan. Tadi sudah bicara bahwa kita deterministik dan untuk yang dinamik, ternyata dari model statistik pun bisa keluar ada forecast untuk deterministik dan probabilistiknya. Secara definisi, ketika membuat perakiraan itu harus ada namanya prediktor, ada prediktan. Masalahnya prediktor dan prediktan itu harusnya mempunyai hubungan secara fisis. Misalkan, apa itu prediktor? Prediktor adalah bahan atau pertimbangan atau faktor kejadian yang untuk membuat perakiraan. Misalnya apa prediktor? Suhu udara, suhu laut, indeks ENSO, El Nino La Nina dan sebagainya, itu prediktor. Kemudian ada namanya prediktan. Prediktan itu adalah fenomena atau parameter yang diperkirakan. Nah, biasanya apa? Kita membuat perakiraan hujan, perakiraan temperatur, nah itu namanya prediktan. Kemudian bagaimana memilih prediktor? Tentu harus ada hubungan secara fisis. Misalkan antara hujan dan suhu laut pasti ada hubungan nantinya. Kemudian hujan dengan RH, hujan dengan angin, nah itu bisa jadi secara fisik bisa dijelaskan secara fisika. Kemudian prediktor bukan merupakan faktor yang kecil dari suatu seasonal forecast. Nah, misalkan seperti ini, kita membuat membuat perakiraan curah hujan, tapi prediktornya atau fenomena yang dijadikannya hal yang kecil gitu, bukan yang laut yang besar, atmosfer yang luas, bukan yang itu. Misalkan gara-gara ngebakar sampah di rumah, atau gara-gara ada suatu kejadian di satu titik tapi yang skalanya kecil, jangan dijadiin prediktor kalau seperti yang itu. Kemudian dijaga daub atau gerak-gerogonya tetap harus dijaga, karena pemilihan prediktor itu bisa jadi memang berpengaruh, bisa jadi tidak berpengaruh. Dan prediktor terpilih seharusnya sudah divalidasi. Jadi misalkan kita memakai indeks ENSO itu dari sumbernya yang sudah jelas, misalkan dari NOAA, dari JMA, tapi sudah jelas konsisten, dari BOM. Nah, itu lembaga-lembaga yang memang sudah memvalidasi bagaimana indeks-indeks itu dikeluarkan oleh mereka.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika menulis prediktor itu tadi memahami proses fisiknya. El Nino La Nina kita setidaknya kita bicara, oh kita berada di wilayah mana? Di Aceh ngaruh nggak sih El Nino La Nina? Apakah lebih ngaruh El Nino La Nina atau IOD atau Indian Monsoon atau Asian Monsoon? Nah itu harus kita bisa paham proses fisiknya. Kemudian kejadian cuaca atau sistem yang terlibat perubahan iklim secara lokal juga harus paham dulu lokalnya. Karena bisa jadi ada faktor gunung dan tidak ada faktor gunung mempengaruhi juga tuh dengan iklim kita. Faktor luar, faktor global yaitu sistem cuaca yang sedang terjadi sedang apa? Ini sedang kondisi netral atau ada IOD positif atau sedang ada KBO atau sedang ada apa, itu harus kita lihat. Nah, kemudian kembali kita ke tantangan yang pertama tadi, bagaimana membuat perkiraan jangka panjang setelah itu. Karena tadi sudah saya sampaikan, ECMWF baru sampai 6 bulan, NCEP yang dari CFS NOAA itu baru 9 bulan, dan ini Indonesia atau BMKG sedang membangun bekerja sama dengan IPB, membangun INA MMA ini, bagaimana menjawab 12 bulan ke depan. Nah, setidaknya ini menjawab dari dinamiknya kita bisa, dari statistik bisa. Nah, karena ini untuk yang perakiraan secara statistik kita memakai metode yang paling ibaratnya statistik yang kita anggap agak kuno lah, paling lama lah, metode statistik ARIMA, auto regressive moving average. Artinya dengan seasonal forecast dari metode yang moving average. Dia akan mengikuti dengan moving average pada tahun-tahun historis sebelumnya. Ini salah satu kelemahan dari si ARIMA. Kalau ininya dia tidak bisa memfilter ada yang ini yang lonjakan-lonjakan seperti ini nih. Ini agak susah karena si ARIMA main di moving average karena dia akan bergerak tidak jauh dari rata-ratanya. Nah, ini ARIMA secara teorinya saja, nanti ada pemilihan PDIQ dan sebagainya. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel yang dependen menghasilkan perakiraan jangka pendek yang akurat. Untuk jangka pendek akurat ya, tapi untuk jangka panjang agak sulit. Nah, sehingga walaupun kita punya senjata, tapi tahu sendiri ini secara teori udah dibilang sama dia, ARIMA itu agak sulit untuk jangka panjangnya. Salah satu jadi masalah adalah dia tidak ada pemilihan prediktan karena mereka hanya membuat prediktornya ya curah hujan, yang jadi prediktornya juga curah hujan. Nah, ini salah satu ininya di metode statistik. Kemudian ada namanya ANFIS atau Adaptive Neural Fuji Inference System. Nah, ini ada adaptif dari neural network berdasarkan Fuji Inference dari sistemnya. Ini dikembangkan tahun 90-an juga nih si ANFIS. Nah, kalau mainnya si ANFIS, dia bisa memfilter nih yang ekstrim-ekstrimnya. Salah satu kelebihannya si ANFIS. Metodenya dengan sistem jaringan saraf atau sistem Fuji logic dengan konsep jaringan adaptif. Jadi dia nanti akan melihat mana yang ekstrimnya bisa dia filter sehingga prediksinya itu dia nggak bakal ada lonjakan seperti ini nih kalau di si ANFIS. Dia karena udah difilter dulu yang ininya. Pola-pola ininya. Di titik-titiknya lonjakannya sudah bisa terkonsep. Nah, jadi setiap metode ada kelemahan dan kelebihannya. Yang ketiga ada namanya wavelet. Nah, si wavelet itu dia merubah merubah deret waktu menjadi deret frekuensi sehingga dia bisa menghitung periode-periode kapan sih berulangnya si fenomena ini. Kalau misalkan ini contoh di Nino, dia bisa menghitung, oh Nino itu sering munculnya di periode 7 tahunan, 8 tahunan seperti ini, di sinyal-sinyal menurut dianya. Ini yang warna merah ini. Nah, si transformasi wavelet ini dia salah satu kelebihannya yaitu dia bisa mereduce juga kejadian-kejadian yang ekstrimnya dan dia bisa menghitung periode si deret waktu itu menjadi deret frekuensi. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi kesininya di ilmu statistik itu di tahun 2000 kesinian lah 2011, 2014 mulai dikembangkan. Ini si ARIMA sama wavelet jangan main sendiri-sendiri karena yang satu ada kelebihan di filter data, ada yang satu kelebihan di moving average-nya. Akhirnya kesininya dikembangkan nih, digabungkan oleh para ahli-ahli statistik. Ada namanya wavelet ANFIS, ada namanya wavelet ARIMA.
Sehingga dia bisa memfilter dulu datanya, mana-mana yang ini, kemudian secara polanya dia bisa mengikuti mapping average-nya. Si Weblet Arima juga demikian. Sehingga gabungan statistiknya jadi ada 4. Arima, Anvis, Weblet Arima, Weblet Anvis, malah bisa jadi gabungan. Yang dikembangkan ini. Nah, inilah yang dikembangkan, metode statistik ini yang dikembangkan oleh teman-teman di Litbang. Yang dulunya seperti ini. Nah, dulu hanya Anvis, Weblet, Arima, Tisian. Nah, seiring dengan waktu kesininya akhirnya dipakai ini. Oleh sama Litbang dibuat GUI-nya nih, jadi tinggal klik. Kelemahan di sini, ini hanya bisa memprediksi satu pos satu kali. Nah, ini karena dikembangnya 2007 dan sudah banyak orang yang berpindah juga di Litbangnya, jadi tidak sempat dikembangkan. Akhirnya di tahun 2015-2016 nah, dikembangkan lah bagaimana membuat high BMKG tapi yang non GUI. Jadi dibikin script aja, dia bisa merunning seluruh pos yang ada. Dengan keluaran bisa 4 metode tadi. Metodenya juga sudah berubah, tidak hanya Weblet Arima, tapi udah ada gabungan. Weblet Arima, Weblet Anvis. Ada Arima sendiri, sama ada Anvis sendiri. Dan pada sesi praktekan jangka panjang ini, yang akan dipraktekkan adalah tentang membuat praktekan 1 tahun. Nah, saya yakin nanti mungkin inputannya tergantung dari data curah hujan yang ada di teman-teman atau di semua. Usahakan basisnya dasarian, sehingga itu bisa menjawab yang dasarian sama yang bulanan. Nah, ini contoh dari keluaran 1 tahun ke depan. Sehingga nanti di praktek 1 tahun, adik-adik bisa membuat, selain membuat grafiknya, nanti bisa memetakannya. Ini loh, kita bisa membuat outlook 1 tahun ke depan. Dan ke depan mudah-mudahan kita bisa menjawab dua-duanya nih. Tadi yang INA-MMA kan sedang dikembangkan untuk 1 tahun, dan untuk yang statistik ini juga sudah keluar 1 tahun. Harapannya kita bisa gabungkan nih antara yang statistik dan dinamis, sehingga kita lebih confident, karena tahu sendiri kalau secara hanya statistik saja kita agak sulit. Kita sendiri sebagai seorang forecaster agak sulit karena dia tidak melibatkan fenomena gangguan lainnya. Saya kira untuk sesi pertama tentang metode perakiraan jangka panjang saya cukupkan sekian. Nanti akan dilanjut dengan praktek yang akan dipandu oleh Saudara Novi dan Saudara Rosi. Demikian, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan melalui kolom chatnya. Terima kasih Pak Arisman, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Adi atas materi pengantarnya. Selanjutnya kita langsung saja ke Mas Robi ya. Sudah siap ya? Novi dulu, Novi. Oh gitu ya, oke. Saya terakhir nanti. Terakhir, oke. Monitor Mbak Novi, apakah sudah siap? Ya, siap Pak. Oke. Baik, langsung aja Mbak Novi. Bisa nyambung dari apa yang disampaikan Pak Adi tadi untuk praktek perakiraan jangka panjangnya. Silakan. Ya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah. Silakan teman-teman memberikan konfirmasinya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Ya. Ya. Dari sini jelas. Ya. Teman-teman silakan konfirmasinya apakah suara Mbak Novi bisa didengar dengan jernih? Sudah seperti suara Vina Panduwinata. Jelas. Oke, ya. Oke, silakan Mbak. Jelas, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aris. Mohon izin Pak Adi, Mas Robi, dan juga rekan-rekan sekalian. Saya beserta rekan saya, Rosi Hanif Damayanti, akan menyampaikan terkait praktek perakiraan iklim jangka panjang. Berikut beberapa hal yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian pendahuluan, yang ketiga adalah praktek, dan terakhir adalah tugas untuk perakiraan curah hujan jangka panjang.
Kemudian berikut adalah tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi sendiri, yaitu peserta mampu memahami apa itu perakiraan curah hujan jangka panjang menggunakan metode statistik, dan juga nantinya peserta juga dapat mengaplikasikannya di UPT-nya masing-masing. Kemudian untuk indikator keberhasilannya sendiri, untuk prakteknya, peserta mampu membuat perakiraan curah hujan jangka panjang untuk wilayah UPT masing-masing. Berikut adalah sedikit pendahuluan dari praktek perakiraan curah hujan jangka panjang ini. Seperti yang diketahui, untuk secara operasionalnya sendiri, BMKG memang memanfaatkan keluaran model HMEF untuk perakiraan curah hujan bulanan maupun dasarian. Akan tetapi, sekali lagi seperti yang Pak Adi sampaikan, bahwa perakiraan model tersebut hanya bisa memberi perakiraan hingga 7 bulan ke depan. Nah, kemudian makanya perakiraan statistik ini adalah salah satu opsi untuk membuat perakiraan iklim 1 tahun ke depan. Untuk perakiraan iklim jangka panjang sendiri ini, untuk metode statistik sebenarnya banyak. Seperti paling gampangnya regresi, akan tetapi secara operasional sendiri, BMKG memanfaatkan beberapa metode yang sudah, seperti Pak Adi bilang tadi, yang sudah lama digunakan, yaitu ada empat metode, yaitu ARIMA, ANFIS, Wavelet ARIMA, dan juga Wavelet ANFIS. Kemudian keempat metode tadi itu sebenarnya sudah berada di aplikasi HiBMKG, yaitu yang sudah dikembangkan oleh Puslitbang BMKG. Akan tetapi memang kekurangan dari aplikasi tersebut, yaitu kita harus menginput data pos hujan itu satu-satu. Satu pos hujan, satu metode gitu. Jadi inputannya lama. Oleh karena itu, tahun 2018 kalau nggak salah terakhir, di akhir-akhir tahun 2018, di bidang AFI sendiri, bidang analisis variabilitas iklim, mengadakan fokus group discussion. Di situ kita mengundang Pak Danang. Nah, di situ Pak Danang sharing script untuk merunning HiBMG menggunakan aplikasi MATLAB dengan inputannya semua pos hujan, dengan hasil keluaran semua metode dan semua pos hujan gitu. Tidak satu-satu lagi seperti yang dilakukan di aplikasi HiBMG. Kemudian untuk persiapan praktek sendiri, rekan-rekan sekalian bisa mendownload bahan praktek pada link yang telah tersedia di LMS. Kemudian untuk proses running script menggunakan aplikasi MATLAB. Kemudian di dalam folder praktek sendiri ada beberapa hal. Jadi ada 2 folder dan beberapa file. Yang pertama folder 01 input data, di situ kita menginput data pos hujan kita. Pos hujan underscore Jabodetabek, ini contoh untuk yang Jabodetabek. Untuk namanya terserah, nanti tergantung peserta masing-masing, yang penting nggak ada spasi gitu. Kalaupun ada, tolong dimasukin underscore seperti itu. Kemudian ada folder 02 result. 02 result ini nanti untuk hasil runningnya akan berada di folder 02 ini. Kemudian ada 5 script yang nanti akan digunakan. Ada script utama yaitu main underscore pred, ini yang akan di running. Nah, script main underscore pred ini yaitu merunning 4 script yang di bawahnya. Jadi untuk praktek perakiraan curah hujan melalui metode statistik ini cukup merunning script main underscore pred ini. Kemudian selanjutnya, sebelum memulai running script perakiraan, kita persiapkan dulu data curah hujan dasarian sebagai inputannya yang disusun dalam sheet bernama input dengan format seperti yang rekan-rekan sekalian lihat. Jadi nama file Excel-nya terserah, tapi usahakan ada nama sheet namanya input dengan huruf besar input. Kemudian di atasnya, kolom paling atas di B1 ini diisi dengan longitude dari tiap-tiap pos hujan. Kemudian untuk di kolom B2-nya sendiri, silakan mengisi dengan lintang dari pos hujan. Kemudian yang ini, 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah nomor urut stasiun saja. Bisa angka apa aja diisi, bisa gitu. Kemudian untuk formatnya, sebelah sini di kolom A4 ini silakan mengisi tahun, bulan, dan dasarian.
dasarnya 123, kemudian di sini adalah bulanannya. Yang di sini adalah tahunannya, kemudian diisi dengan pos hujan. Nah, berikutnya untuk praktek persiapannya sendiri apa saja yang diperhatikan? Yang pertama adalah pada pos hujannya sendiri tidak boleh ada data kosong. Karena jika ada data kosong, maka ketika merunning script-nya nanti akan error. Kemudian data periode yang diinput itu harus sama untuk setiap titik. Jadi misalnya untuk pos A kita merunning 10 tahun terakhir, maka untuk pos yang berikutnya B sampai berikutnya itu harus 10 tahun yang sama atau periode yang sama. Nah, kemudian untuk misalnya rekan-rekan sekalian sudah pernah menggunakan HBMG, tinggal mengcopy pastenya saja yang file TXT tadi, file TXT yang sudah ada ke file Excel yang format yang telah saya sebutkan sebelumnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Rosi bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik Mbak Novi, terima kasih. Mau tes dulu apakah suara saya terdengar jelas? Mbak Rosi. Jelas Mbak Rosi, suaranya jelas. Baik, saya bisa di-exit dulu untuk share screen-nya Mbak Novi, nanti biar saya share screen dari sini. Oke. Terima kasih Mbak Sudah, Novi. Ci? Baik, akan saya coba. Di sini udah jelas ya slideshow-nya, atau masih ada yang belum kelihatan? Jelas Mbak. Ya. Baik, akan saya slideshow. Baik, tadi ini slide sudah dijelaskan oleh Mbak Novi. Untuk slide selanjutnya, ini hanya penegasan aja dari penjelasan Mbak Novi tadi. Jadi jika ada pos hujan, misalnya di semua pos UPT kita tidak ada pos yang tidak seragam awal waktunya, atau misalnya pasti ada pos hujan yang baru akhir-akhir atau baru belakangan dibangun posnya, nanti bisa di sini seperti pos 12 ini, awalnya kan tidak sama dengan pos yang lain yang akan digunakan untuk perakiraan. Jadi bisa kita isi dulu untuk yang sebelum pos itu dibangun, misalnya dengan diisi rata-rata. Atau misalnya kalau rata-rata itu kan memang untuk yang paling mudahnya. Tapi kalau misalnya nanti dari UPT mempunyai metode misalnya menggunakan curah hujan satelit sebagai ngisi data kosongnya, atau ada metode IDW atau normal rasio seperti yang sudah mungkin didapat dari teman UPT yang pernah ikut di kelas sebelumnya, bisa digunakan. Pilih yang terbaik saja, atau misalnya untuk tugas nanti ingin pakai rata-rata juga boleh. Lalu pasti dalam realitanya juga ada pos hujan yang tidak lengkap datanya, misalnya ada data kosong. Data kosong seperti ini juga harus diisi seperti yang sama tadi, bisa dengan rata-rata atau metode lain. Lalu akhir data juga mungkin ada pos di UPT yang entah karena alasan apa lalu tidak dilanjutkan lagi datanya atau discontinue. Jadi untuk misalnya pos itu terpaksa harus dipakai lagi, bisa di data terakhir ini bisa diisi dengan rata-rata atau yang metode lain. Jadi supaya semua pos ini memiliki periode waktu data inputan yang sama. Kalau dari contoh ini dimulai dari tahun 91 Januari Dasaran 1 hingga Desember Dasarian 3 tahun 2019. Lanjut, setelah mempersiapkan data curah hujannya, jadi curah hujan yang dipakai di sini adalah data curah hujan dasarian. Dari data curah hujan dasarian ini nanti bisa dikeluarkan perakiraan dasarian maupun bulanannya. Jadi kita simpan data curah hujan dasarian itu dalam folder input data, folder 01 ini, namanya terserah sesuai arahan tadi.
Lalu untuk kalau sudah dimasukkan, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu running Mainpret. Jadi script Mainpret ini kita running melalui aplikasi MATLAB, bisa dengan klik 2 kali atau open with kalau misalnya ada pilihan lain. Lalu ada nanti setelah ditunggu beberapa saat akan untuk muncul tampilan awal seperti ini. Jadi di script nanti akan muncul line 1 dan seterusnya. Jadi yang diubah adalah nanti di file ini, nama filenya kita sesuaikan dengan nama file inputan yang kita punya di folder 01. Cukup itu saja yang dirubah untuk di editor ini. Lalu untuk berikutnya, inputannya nanti akan diisi setelah di running. Jadi input initial condition ini kita isi di command window saat setelah kita running script. Jadi untuk penjelasannya, untuk input initial ini maksudnya adalah NT, yang variabel NT dalam script ini adalah inputan jenis perkiraan dasarian. Jadi kalau dasarian kan dalam 1 tahun ada 36 waktu, sedangkan untuk bulanan itu 1 tahunnya ada 12. Jadi istilahnya kayak satu siklus itu di dasarian ada 36 waktu, untuk bulanannya ada 12. Untuk Mainpret ini maksudnya adalah jumlah prediksi yang kita inginkan. Jadi jumlah prediksi ini bergantung dari data terakhir yang kita punya. Misalkan data terakhir yang kita punya adalah 2019 November dasarian 3, nanti jumlah prediksinya dihitung mulai dari Desember dasarian 1 2019. Lalu untuk tahunnya ini adalah tahun awal prediksi. Lalu bulan adalah bulan awal prediksi, dasarian adalah dasarian awal prediksi. Jadi untuk NT ini fix angkanya yaitu 36 atau 12. Lalu Npret ini fleksibel sesuai kebutuhan, tidak harus 1 tahun, bisa 3 bulan atau lebih dari 1 tahun juga bisa. Lalu untuk das ini maksudnya atau dasarian, perakiraan dasarian bisa diawali dari das 1, 2 atau 3 sesuai data terakhir yang kita punya. Lalu untuk yang bulanannya kita isi 1, karena bulanan kan dimulai dari dasarian 1. Kita anggap aja kita isi 1 untuk dasariannya. Lalu mulai proses running dengan klik run. Jadi setelah tadi disesuaikan, kita klik run di sini, maka akan muncul seperti ini command window-nya. Nah, untuk perakiraan dasarian, kita isi sesuai kriteria yang kita inginkan. Jadi jenis perakiraan kita isi 36 untuk perakiraan dasarian, jumlah prediksinya untuk 1 tahun kita isi 36 prediksi. Nah, tadi dari data input yang terakhir kan Desember dasarian 3 2019. Untuk tahunnya berarti tahun awal prediksi adalah dari tahun 2020, bulan Januari dari dasarian 1. Nah, lalu di enter. Jadi tiap ngisi ini misalnya 36 terus enter, 36 enter gitu, lalu sampai dasarian isi dari 1 enter, lalu tunggu sampai nanti muncul finish seperti ini. Nah, terus kalau misalnya dalam waktu running tiba-tiba teringat ada yang kurang atau misalnya ada kendala apa, bisa di stop paksa dengan tekan Ctrl C. Jadi di command window lalu tekan Ctrl C. Jadi tidak perlu close MATLAB atau menunggu running selesai yang terlalu lama. Tapi sebenarnya kalau bulanan nanti cepat. Lalu kita cek hasil di folder 02 result. Di sini akan ada folder untuk dasarian. Tadi karena awal prediksinya dasarian 1 Januari 2020 akan muncul folder ini. Di dalamnya akan ada Excel seperti ini. Kalau kita buka nanti dia otomatis akan ada 4 hasil metode yang telah diperhitungkan. Jadi, kalau tadi itu di data inputannya ke kanan adalah pos, masing-masing kolom adalah pos. Nah, untuk hasil ini ditranspose. Jadi yang ke kanan ini adalah waktunya. Jadi kalau dasarian, kalau bulanan, bulanan. Dan untuk nomor posnya, untuk posnya ke bawah. Lalu
perakiraan bulanan juga sama, hanya beda di pengisian saja. Kalau jenis perakiraannya nanti dipilih angka 12 untuk bulanan. Jumlah prediksi kalau 1 tahun isi aja 12. Lalu tahun awal prediksi sama dengan aturannya tadi, satu waktu setelah data terakhir. Jadi kalau tadi Desember 2020, jadi di sini 2021, dan untuk isian dasarian pada perakiraan bulanan kita isi 1. Sama juga kita tunggu sampai finish. Kalau bulanan ini lebih cepat daripada perakiraan dasarian untuk proses runningnya. Lalu dicek hasil di folder 02 result. Lalu ada folder yang muncul nanti, kalau yang dasarian tadi belakangnya dasarian, untuk yang bulanan nanti belakangnya seasonal. Nah, jika file ini dibuka, sama akan muncul ke kanan adalah waktunya, dan ke bawah adalah masing-masing pos. Untuk tiap sheet-nya berisi masing-masing metode prediksi. Sekian untuk praktek runningnya. Cukup mudah sebenarnya, hanya mungkin untuk persiapannya saja diperhatikan. Jadi untuk tugasnya buat perakiraan bulanan selama tahun 2020, jadi bukan perakiraan dasarian, cukup perakiraan bulanan saja. Metode yang digunakan dari 4 tadi bisa dipilih satu saja yang terbaik dari menurut Bapak Ibu, yang terbaik kira-kira di UPT yang mana. Lalu bisa tadi aturannya menggunakan data curah hujan dasarian untuk inputnya. Lalu untuk pos hujannya minimal 10 pos hujan di wilayah Anda. Jadi kalau misalnya ada lebih bisa dipilih saja 10, tapi sebaran yang mewakili, istilahnya tersebar gitu, tidak hanya berkumpul di satu lokasi. Bisa mewakili barat, timur, tengah, utara, dan selatan. Lalu untuk periodenya sebenarnya untuk penggunaan script ini minimal 10 tahun, tapi pada tugas ini coba kita bikin yang minimal 15 tahun. Jadi dari dasarian 3 2019 minimal 15 tahun ke belakang. Kalau misalnya nanti di wilayah UPT Bapak Ibu ada banyak pos, bisa dipilih 10 pos yang tidak ada data kosong. Jadi buat memudahkan aja biar nggak usah ngisi data kosongnya dulu. Tapi untuk misalnya memang adanya yang pos dengan data kosong yang harus dipakai, boleh diisi dulu sebelum digunakan. Lalu setelah selesai di running, buat peta perakiraan curah hujan sesuai metode yang dipilih tadi untuk masing-masing bulan. Lalu dibuat juga grafik perakiraan curah hujan bulanan di wilayah yang telah diperkirakan tadi. Untuk bahan yang dikumpulkan, di LMS nanti ada 3 file. Jadi ada file Excel untuk input datanya, nanti dinamakan UPT _ nama peserta _ in. Untuk outputnya juga, outputnya namanya sama, cuman di belakangnya diganti out. Lalu masukkan peta dan grafiknya dalam bentuk PPT, namanya sama, cuman UPT _ nama peserta aja. Baik, sekian, terima kasih dari materi praktek perakiraan iklim jangka panjang dan tugasnya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novi, Mbak Rosi untuk penjelasan tentang prakteknya. Kita lanjut saja ke Mas Robi ya. Nanti sambil silakan teman-teman untuk yang ingin bertanya, silakan bisa diketikkan di chat box-nya. Kita tampung dulu supaya efektif dan efisien terkait dengan waktu. Enggak, Pak Arisman. Ya. Dulu. Masih ada satu materi lagi sebelum prakteknya Robi. Oh gitu. Oh ya, Ya. siap. Oke. Ya, silakan. Pak Adi yang mau menyampaikan sendiri atau? Ya, yang tentang musim. Oh ya, silakan. Sip. Baru pas praktek. Musim. Sertanya masih ada nggak nih? Iya. Baik, sebelum memulai, coba konfirmasi lagi pada para peserta. Kita ada satu tentang materi lagi tentang metode perakiraan musim. Ada teori dan prakteknya. Apakah teman-teman sudah bisa melihat PowerPoint saya?
Silakan teman-teman konfirmasinya. Mungkin bisa sekedar konfirmasi. Kalau bisa kita lanjutkan. Bisa Pak, terlihat. Sudah terlihat. Terlihat jelas. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kembali saya sampaikan buat teman-teman semua calon para peserta, inti dari kegiatan diklat perakiraan musim peningkatan kapasitas forecaster adalah di sini, bagaimana membuat perakiraan musim. Karena nanti teman-teman sebagai ujung tombak di daerah akan membuat perakiraan musim untuk wilayahnya masing-masing. Dan kita secara rutin akan bertemu setiap tahun, setahun 2 kali, biasanya di bulan Februari atau Maret. Dan tahun ini mudah-mudahan kalau kondisi sudah normal, nanti kita akan bertemu lagi di bulan Agustus. Ada nanti rapat perakiraan musim hujan. Tapi nanti kita lihat kondisi berikutnya ya. Mudah-mudahan semua sudah normal. Baik, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita sekarang membahas tentang bagaimana membuat perakiraan musim. Tadi membuat perakiraan jangka panjang. Dan si perakiraan musim ini adalah bagian dari perakiraan jangka panjang karena ada di dalam ininya. Dia bermain musim, kita tuh mainnya di 3 bulanan dan 6 bulanan. Namun demikian seiring dengan waktu perakiraan musim kita juga sekarang harus menjawab menjadi bagaimana musim 1 tahun ke depan. Akhirnya ya terpaksa perakiraan jangka panjang pun harus di-input di sini. Seperti biasa nanti di praktek akan dipandu ada Pak Robi, dan materi ini adalah materi yang berkesinambungan sehingga biar nyambung teman-teman untuk melihat prakteknya nanti ngikutin dulu di teorinya dulu nih. Yang pertama sedikit saya akan bicara sejarah tentang zona musim dan rapat musim nasional seperti apa, kemudian metode perakiraan musim yang berjalan seperti apa, bagaimana kami melakukan justifikasi sehingga menjadi hasil akhir namanya output atau hasil dari namanya rapat perakiraan musim nasional menjadi perakiraan musim nasional. Bagaimana itu runtutannya sehingga menjadi buletin atau buku perakiraan musim nasional. Nah, ini runtutannya. Zona musim adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan yang jelas secara antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Ini didefinisikan oleh senior-senior kita. Dulu kenapa bikin zona musim? Karena terlalu luas wilayah Indonesia, terlalu banyak pos hujan, 6.000 pos. Kalau 6.000 dibikin tipu masing-masing, betapa banyak informasinya. Akhirnya dibikin klaster oleh senior-senior kita menjadi klaster daerah perakiraan musim, DPM. Itu bertahan sampai tahun 2006. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar namanya Ibu Woro, sejak zaman Ibu Woro itu ada 2006 kita masih menggunakan namanya DPM. Kemudian pimpinan BMKG 2007 pengen merubah, jangan DPM, daerah perakiraan musim. Akhirnya diganti namanya Zona Perakiraan Iklim, ZPI, di tahun 2007. Nah, yang tadinya hanya 21 DPM, ini masih menggunakan data tahun 1971 tahun 2000, data normalnya. Dapatlah 101 ZPI. ZPI lama-lama pimpinan nggak serak juga dengan nama ZPI, dia hanya bertahan 2 tahun, sekitar 2009 gantilah namanya jangan ZPI jadi ZOM. Akhirnya zona musim karena kita bicaranya musim gitu. Akhirnya berubah menjadi dari 101 menjadi dapat 220 zona musim. Nah, ini pakai standar 2000 normal 1971 2011 kita punya normal baru, dibikin lagi, ngitung lagi, bikin klaster lagi, dapat ZOM baru lagi 342. Hingga saat ini nih 342 zona musim. Nah, ini sejarahnya, singkatnya seperti itu. Nanti tahun 2021 kita akan punya normal baru 1991 2020. Nah, nggak tahu tuh. Nanti kalau kita bikin klaster lagi, zona musim kita bertambah atau berkurang kita bisa lihat nanti. Kemudian kita bicara tentang rapat perakiraan musim nasional. Ini adalah kegiatan rutin atau hajat besarnya Depklim. Kebetulan ada di subit kami, di subit analisis informasi iklim. Sehingga teman-teman Staklim maupun Meteo yang menjadi forecaster setidaknya setahun 2 kali akan bertemu kita dalam rapat perakiraan musim nasional.
Dalam membuat rapat perakiran musim, kita menggunakan 3 pendekatan. Statistik, dinamik, dan ada lagi satu pendekatan, analogi. Karena senior-senior dulu tuh senang. Ini nih kalau iklim kita tuh miripnya seperti apa, makanya dia pakai analogi. Tapi ini yang statistik, dinamik sudah dijelaskan tadi di materinya Rossi, dan di materi saya juga sedikit dibahas tentang apa itu statistik dan dinamik. Dan ini analogi yang kedekatan. ENSO-nya mirip tahun berapa, IOD-nya tahun berapa, itu metodenya. Nah, dari statistik dan dinamik, kemudian ada analogi, kita membuat runtutannya, statistik dan dinamik digabung, ambil ensemble-nya, kemudian kita pendekatan lagi dengan analogi, akhirnya kita justifikasi mengeluarkan 4 keluaran. 4 keluaran dari namanya rapat musim. Awal musim musim itu kapan? Kalau di sini MK ya musim kemarau kapan? Kemudian kita bandingkan terhadap normalnya. Awal musim kemarau atau musim hujan itu akan maju, mundur, atau akan sama. Kemudian sifat hujannya selama periode musim itu kapan? Gimana? Akan bawah normal, atas normal. Kalau sekarang orang-orang lebih senang menyebut akan lebih basah, lebih kering gitu. Sebenarnya itu dari sifat. Kemudian kapan puncak kemarau kapan, puncak hujan kapan. Ini ada 4 keluaran yang ditunggu. Dan saya dengar-dengar di perkembangan terkini bahkan udah ditanya kapan berakhirnya musim. Nah, udah ditanya lagi. Jadi sebenarnya nanti ke depan malah dituntutnya 5, kapan berakhirnya musim. Baik, sementara kita ada 4 keluaran yang harus kita hasilkan dalam rapat perakiran musim itu. Nah, kemudian kita di tim pusat juga ada jenjangnya bagaimana membuat perakiran musim itu, dari pengumpulan pos hujan, kemudian data dari data-data iklim global, kita rapat nih sebidang, kemudian rapat sepusat, rapat satu deputi, se-BMKG. Setelah se-BMKG rapat lagi sama teman-teman semua forecaster. Kemudian hasil dari rapat musim nasional, bikin lagi namanya National Climate Outlook Forum, meminta masukan dari universitas ataupun lembaga lain seperti LAPAN, BPPT. Kemudian baru kita berani membuat press release karena sudah ada persetujuan atau sudah ada konsensus. Targetnya apa? Kita, ya pemerintah lah, kementerian lembaga, masyarakat, swasta sebagai para user kita. Nah, ini sebagai gambaran saja bagaimana rapat musim nasional itu dilaksanakan 2 kali 1 tahun. Kita bisa lihat sampai pimpinan tertinggi menaruh concern tinggi terhadap rapat perakiran musim ini. Karena informasi kita sudah bukan mainnya di lembaga lagi, sudah ke istana atau di RI 1 informasi kita ditunggunya sekarang. Nah, kemudian dalam rapat musim itu ada tugas besar dari seorang forecaster itu. Anda sebagai perwakilan dari daerah nanti akan mewakili, akan digabung membuat working group. Working group Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ada Malpap, Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, masing-masing grup itu, ini seperti foto di bawah, berdiskusi dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, untuk membuat satu keputusan, membuat konsensus antara hasil perakiran yang dibikin pusat dan dengan daerah. Itu kita kalau perlu berantem di sini nih, saling berargumen, saling berdiskusi sampai memutuskan, akhirnya menjadi konsensus bersama sehingga hasil antara rapat perakiran atau perakiran musim daerah dan pusat menjadi sama, menjadi konsensus. Di sini adalah justru hajatnya atau tempat berjuangnya para forecaster di sini nih, di sini. Memperjuangkan apa yang sudah Anda hasilkan di daerah, berjuang lagi di pusat, beradu argumen. Dan hasil working group ini harus Anda sampaikan juga nanti di sesi akhir rapat musim. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti rapat musim, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi Anda datang ke pusat tidak bisa leha-leha kalau rapat musim tuh. Tugas besarnya banyak. Sampai menghasilkan hasil akhir tadi tuh, menjadi 4. Kapan awal musim, bagaimana maju mundur, sifatnya, puncaknya. Sebentar, ini agak ini. Kemudian hasil rapat musim nasional seperti apa? Ini sudah disampaikan. Bentuknya ya produknya peta. Produknya kita peta, kemudian peta itu yang 4 tadi dibuat jadi buletin. Kalau pendekatan yang pertama pakai HMWF, dari yang dinamiknya, yang mewakili dinamik, ini adalah salah satu ininya HMWF.
di mana sudah saya sampaikan untuk sementara CMF masih leading sebagai model terbaik yang ada saat ini. Kemudian selain pakai yang prediksi CMF tadi sudah disampaikan, bisa dasarian sampai 6 bulan ke depan. Ini salah satu kekurangannya karena kita tidak bisa menjauh sampai akhir musim itu kalau kita hanya menggunakan CMF. Nah, kemudian alur bagaimana pengolahan CMF tadi sudah dijelaskan juga di materi yang jangka panjang. Bagaimana informasi CMF itu masuk ke server kita, kemudian kita buat processing dengan resolusi 5x5, keluarannya seperti ini, membuat perkiraan curah hujan, sifat hujan, peluang hujan, klimagram. Nah, ini salah satu keluaran dari CMF yang harus kita yang dihasilkan oleh perkiraan CMF ini. Nanti untuk menentukan kapan awal musim hujan musim kemarau nih adik-adik melihatnya di klimagram. Nah, di materi di klimagram di praktek nanti akan dipandu oleh Robi bagaimana sih kita membuat klimagram ini. Nah, ini resolusi si CMF sudah di regrade dari yang resolusi aslinya sebesar ini sekitar 0,75 di regrade menjadi 0,05 menjadi 5 km. Lumayan padat sekali, sehingga kalau ada tantangan di daerah yang membuat perkiraan untuk wilayah desa atau kecamatan sebenarnya udah bisa terjawab nih dengan si CMF yang ini. Nah, kemudian si keluaran CMF tadi yang deterministik, kalau dia keluarannya milimeter maka deterministik, yang probabilistik untuk yang peluang. Tadi sudah disampaikan bagaimana dari peluang yang ensemble dari yang paling maksimum, paling rendah, kemudian yang tengah-tengah sampai ke yang campurannya atau yang ensemble-nya itu yang diambil, itu yang dipetakan oleh kita. Nah, ini yang ilustrasi ensemble CMF 51 member. Jadi ada 51 kali keluaran peta seperti ini. Dari pembacaan 1 sampai 5. Ini berkali-kali sampai 51 kali mengeluarkan perkiraan. Dari 51 kali itulah diambil ensemble-nya, baik nanti untuk PCH-nya, untuk probabilistik, sampai menjadi dicari klimagramnya. Nah, ini contoh dari yang klimagram tadi. Kalau secara sederhana aja, ini kan peluang curah hujan dasarian yang kurang dari 50 mili. Nah, kalau keluang dari 50 mili berarti bicara awal musim kemarau. Kita lihat kalau di sini kapan, kalau misalkan kita ambil peluang kurang dari 50, peluangnya di atas 50%, kita confident di sini. Berarti awal kemarau di sini. Tapi misalkan adik-adik confidentnya saya lebih confident di atas 70%, baru percaya bahwa nanti akan kemaraunya. Bisa aja ambilnya di sini di Mei 1. Tergantung itu nanti di kesepakatannya. Begitu juga sama menjawab kapan awal musim hujan dengan klimagram bisa seperti itu. Jadi yang peluang hujan lebih dari 50 mili, kemudian berapa persennya diambil. Kalau ada yang ngambilnya di yang hanya pas-pasan, mungkin masih ragu, ambil yang lebih besar dari 50 untuk dasarian. Nah, kalau dispasialkan seperti ini, ada yang deterministiknya, kalau yang probabilistiknya seperti ini. Nah, menentukan awal musim, ini kan kriteria BMKG. Jadi, kriteria BMKG memakainya dasarian. Kalau nilai dasarian ini lebih dari 50 mm, dalam das 1 itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10, das 2 11 sampai 20. Nah, ini kalau lebih dari 50 berarti ini masih periode musim hujan. Nah, ini kalau di sini kurang dari 50 terus berkurang, berarti awal musim kemaraunya mulai di sini nih, di das 6. Nah, kalau yang menentukan awal musim hujan juga gitu, lebih besar dari musim hujannya, lebih besar dari 50 milinya di das 12, lanjut, berarti awal musim udah 3 kali berturut-turut nih. Berarti awal musimnya di sini di das 12. Seperti itu contohnya. Nah, di Excel-nya seperti ini. Kalau yang datanya ideal, bagus nih, satu dasarian 100, sini ini. Lama-lama akan ketemu angka 33, 31, di sini kecil. So, berarti ini awal kemaraunya di sini. Kalau yang 19 juga gitu, 104, terus 87, 55, begitu nih 40, kurang 50, 40, 48, ini kurang dari 50 nih. Kalau digabung juga kurang 50. Berarti ini awal kemaraunya di sini, Mei 2.
Menentukan sifat musim itu musim hujan yang membandingkan periode perakiraan kita dengan normal atau rata-ratanya ya. Nah, kalau periodenya berapa dasariannya dibandingkannya dengan dasarian yang sama. Dan sifat sendiri adik-adik sudah tahu BMKG mainnya masih di bawah normal, atas normal, dan normal dengan standar 85 sampai 115% sebagai kategori normal. Kemudian menentukan sifat musim hujan itu seperti ini. Kalau sebagai contohnya aja, kalau misalkan kita memperkirakan bahwa curah hujan di MK 159, sedangkan jumlah normalnya 569, udah jelas berarti tinggal 5159 dibagi 269 kali 100%, 27%. Oh, berarti masih di bawah 85 nih. Maka kita bisa bilang, oh, peluangnya adalah bawah normal. Seperti untuk kasus yang ini. Ternyata periode kemaraunya hujannya tinggi terus nih. Padahal normalnya tinggi terus, ininya kecil terus, perkiranya kecil. Nah, maka kemarau kita akan bawah normal ini. Seperti itu contoh menentukan bawah normal. Kemudian ada istilah maju mundur, itu apa sih? Membandingkan awal musim hujan kita terhadap normalnya. Jadi kalau misalkan biasanya normal musim hujannya di das 6 di sini, kemudian berakhir di das 11, ternyata perakiraan kita tuh di das 4 udah masuk. Nah, berarti kalau perakiraan kita ini, maka ini satu dasarian, dua dasarian, selisih dua dasarian, maka kita bisa katakan awal musim kemarau kita maju 2 dasarian dari biasanya. Kemudian kalau dari angka seperti ini, nah kalau misalkan seperti ini, ini awal musim hujan dan kemarau, kapan mulai ininya nanti bisa dilihat. Nah, kemudian puncak musim hujan dan puncak musim kemarau. Puncak musim hujan adalah waktu di mana periode hujan tertinggi selama 3 dasarian berturut-turut. Jadi tertingginya selama 3 dasarian. Artinya digabung ini, jumlah 3 dasarian digabung dibandingkan dengan dasarian lainnya, maka nilainya tinggi enggak. Jadi puncak musim hujan bukan nilai tertinggi satu kejadian seperti ini, bukan yang gini nih, tapi yang 3 dasarian digabung, dasarian 1, 2, dan 3. Begitu halnya dengan puncak musim kemarau. Jadi puncak di sini bukan nilai terendah juga, tapi adalah kumulatif hujan terendah selama 3 dasarian berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada di lebih dari 3 dasarian, ambil yang di tengah. Nah, jadi bukan hanya satu kejadian atau satu periode waktu saja, harus pakai dasarian karena kita main dasarian. Jadi yang namanya puncak di sini adalah peaknya, padatnya musim hujan dan padatnya kering-keringnya. Kalau kering bukan padat, berarti yang sekering-keringnya, tapi yang berada di tengah-tengahnya. Bagaimana cara menentukan puncak musim hujan? Seperti ini misalkan. Ini normalnya hujan, ini puncak kemarau ya. Di normalnya tuh 40, 41, 54. Ini di sini rendah nih. Tapi perakiraan kita 0, 8 ini. Maka puncak kemarau kita akan jatuh yang di mana? Di 086. Nah, di dasarannya ini Juli. Kebetulan ini dalam 1 bulan. Nyeberang bulan pun boleh. Jadi misalkan Juli 1, Juli 2 ditambah Juli 3 tambah tambah Agustus 1. Nah, ini bisa aja. Tapi karena ini nilai terendah, gabungan terendahnya ada di sini, maka di puncak musim hujannya, musim kemaraunya ada di bulan Juli. Seperti itu. Kemudian bagaimana konsensus atau membuat justifikasi perakiraan musim. Bagaimana membuat justifikasi? Yang pertama, paling dekat seorang forecaster ya mendekati normalnya lah, cari cara yang mendekati normalnya biar nggak jauh-jauh kita membuat perakiraan. Yang kedua, pakai klimagram. Kedua, pakai mode historis. Yang ketiga, pakai historis. Yang keempat, pakai pembobotan. Nah, kita coba lihat pendekatan normal. Ya seperti ini biasanya kalau misalnya kita ragu banget untuk memutuskan kapan awal musim hujan, musim kemaraunya, kita bisa lihat ke di sini
yang mendekati normalnya yang mana gitu. Biasanya seperti itu. Karena misalnya kita belum kenal, ya udahlah kita perkirakan nggak bakal jauh dari normalnya. Itu adalah feeling si forecaster ya. Ketika kita tidak punya acuan yang lain, misalkan nggak ada gangguan yang lainnya, maka dengan pendekatan normal itu, menurut normalnya itu akan jatuhnya di dasaran 4, dasaran 5, dasaran 1. Nah, biasanya justifikasi kita lihat, udahlah normal 1 gitu. Padahal menurut beberapa metode kata statistik 1, 13, 9 ini artinya dasaran 1, dasaran 13, dasaran 9. Begitu normalnya 4, giliran HMWF 1, NMME 4, analogi 6. Nah, ternyata ada yang sama 1 nih antara ARIMA dan CMWF. Akhirnya justifikasi kita 1. Ini benar-benar justifikasi, benar-benar tergantung si forecaster. Ketika hasilnya seperti ini, ada 2, 1, HMWF. Nah, kalau seperti ini, sepertinya si forecaster dia lebih confident terhadap nilai si HMWF-nya. Makanya keputusan dia 1. Kalau yang seperti ini, normalnya di dasaran 1. ARIMA dasaran 1. Unfish, Weblet Unfish dasaran 1. Yang lain 2. Nah, HMWF 1. Oh, ini banyak nih 1. 4 metode mengatakan jatuh di 1. Udah justifikasi 1. Seperti itulah salah satu contohnya. Pendekatan normal. Klimagram tadi sudah dibahas, cari yang peluang di atas 50, berapa persen, confidence-nya terserah, mau kalau biasa kami di pusat diambil yang lebih dari 60%. Jadi misalkan peluang kurang dari 50 tapi diambil yang 60%. Tapi ada satu kejadian ketika kita enggak ini, confidence-nya dengan yang 70, ambil yang 70, asal konsisten saja. Kemudian klimagram menentukan awal musim hujan dan musim kemarau, nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh saudara Robi bagaimana cara membacanya. Kalau saya sederhana saja gitu membaca ini, cari peluang hujan kurang dari 50 tapi peluangnya yang mulai keringnya kapan, cari yang di atas 50 atau kurang dari 50. Jadi kalau misalkan seperti ini untuk membaca misalkan awal musim hujan, kita lihat awal musim hujan untuk peluang hujan, curah hujan lebih dari 50. Ini kalau ambil di sini tengah-tengah, di November 2 kita masih ragu karena masih 50-50. Begitu di sini di Desember 1 udah lebih dari 50%, hampir 65% kita confident. Maka kayaknya awal musim hujannya mulai di Desember 1 menurut klimagram ini. Kalau pakai modus historis ya hampir mirip modus historis, terdapat 4 tahun berdasarkan analisis musim kemarau dialami musim hujan, maju 1 dasaran dari normalnya, dan ada 2 tahun sama dengan normalnya, sehingga kita bisa ditentukan nih perkiraan awal musim pada jam tersebut dari normalnya sama atau dengan normalnya, karena ada 2 kejadiannya malah secara modusnya banyak yang tetap di dasaran itu, akhirnya ambil yang sama seperti itu. Modusnya banyak di sini. Nah, kalau kita main di 30 dasarian nanti sebenarnya jatuh di periode mana nih? Awal musim hujannya lebih banyak di mana? Kemudian pendekatan ketiga dengan pembobotan. Nah, pembobotan seperti tadi pernah saya sampaikan, ada statistik, ada dinamik, ada analogi, ada normal. Nah, biasanya si forecaster pembobotannya karena dia pakai yang dinamik lebih confident dibanding dengan statistik, maka nilai si pembobotan yang dinamik itu biasanya dikasih pembobotan lebih tinggi. Seperti kasus kejadiannya misalkan kayak yang tadi yang di gini nih contohnya. Menurut statistik awal kemarau misalkan Januari, Mei, Maret, Februari. Normalnya Februari 1. Kata dinamis Januari 1. Menurut dinamis yang 1 Februari 1, analogi Februari 3. Justifikasinya ternyata ambil Januari 1. Kenapa? Bisa jadi si forecaster mengambil si Januari ini pembobotan HMWF lebih tinggi dibanding dengan model-model yang lain. Nah, seperti ini Januari 2, April, Maret, Januari, Februari, Mei, Februari. Justifikasinya misalkan jatuh di bulan apa lagi, ini tergantung ketika ini kan si forecaster tergantung memberi bobotnya. Jadi pada contoh kasus di atas misalkan di tabel 8 metode perakiraan HMWF dianggap memiliki verifikasi yang paling tinggi sehingga diberi bobot yang tinggi, misalkan dikasih bobotnya
dibanding yang lainnya dia kasus tinggi, sehingga begitu dijumlahkan dia menjadi nilai yang tinggi. Jadi dari contoh tersebut, maka si HMWF lebih dominan untuk menjadikan dijustifikasi sebagai hasil akhir. Ini sih contoh saja ketika kami membuat justifikasi ini. Kalau misalkan di adik-adik ada metode lain, misalkan statistik, normal, dinamis, analogi, ada metode apalah, secara lokal punya kearifan sendiri, kasih bobot lagi, misalkan ternyata saya lebih percaya ke yang pembobotan yang ini. Jadi ada alasan-alasan tertentu sih para podcaster pembobotan. Hasilnya kalau dipetakan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan nih adik-adik. Kita itu orang pusat menghitung 342 jam dengan kasus seperti ini. Sementara hasil ini yang ditunggu. Nah, kalau secara visual seperti ini. Anvis hasilnya begini, Arima begini, weblet Anvis begini, weblet Arima begini. Kalau kita lihat di sini yang rada-rada ngaco gitu, yang ada beda jauh, si Anvis nih. Si Anvis beda banget nih warnanya. Kalau Arima, weblet Anvis, weblet Arima kelihatannya kemaraunya di sininya jelas. Yang ini udah biru duluan, masa di bulan Januari udah kemarau yang Anvis di sini. Nah, ini contoh kasus aja yang kami alami. Kemudian bagaimana si HMWF? Kenapa kami confident HMWF? Ini contoh si HMWF. HMWF, hasilnya HMWF. Begitu dengan HMWF terkoreksi, hasilnya dengan yang si CFS pun mirip. Nah, tidak, ini rada mendekati nih si HMWF nih. Nah, contoh lagi bagaimana menentukan menjustifikasi itu awal musim seperti ini. Semua model menunjukkan kapan awal kemaraunya gitu. Ada yang bilang Januari, Februari gitu dengan barnya masing-masing. Nah, kemudian kita ambil nilai justifikasinya. Ternyata menurut justifikasi kita berdasarkan beberapa model yang ngumpul, April nih awal kemaraunya berapa jam, Mei berapa jam, Juni berapa jam. Ini tanpa kita belum lihat ini miliknya Sumatera, miliknya Kalimantan, atau miliknya Jawa, belum. Kita baru ngelihat dari secara tabularnya saja. Nah, contoh perbandingan terhadap menghitung maju mundur juga demikian. Kita lihat nih, warna coklat adalah yang maju, warna hijau yang mundur, warna kuning yang sama. Nah, kalau kita lihat Arima nih yang statistik dia bilang akan maju nih kemarau kita, maju. Tapi kata si HMWF, 40% akan mundur. Kata si HMWF terkoreksi akan mundur. CFS akan mundur. Analogi, maju. Coba kita lihat di justifikasinya apa. Justifikasinya malah yang maju hanya 25, yang sama 40%, yang mundur 35%. Nah, ini hasil justifikasinya. Jadi antara statistik dan dinamik dan di justifikasi jadi beda. Inilah hasilnya di sini. Ini tugas si forecaster nih ketika menentukan maju mundur juga. Hasil itu kemudian kita petakan nih, jadi kapan awal musim kemarau, contoh seperti ini. Hasil yang keluarnya awal musim, maju mundur, sifat, puncak. Dibuat dalam satu buletin di sini nih. Nanti buletin itu dilakukan press release, kemudian masukin web, ada yang lewat CIGN, ada yang buletin buku biasa. Seperti itu gambaran bagaimana sih kami di pusat membuat perkiraan musim, dan kita biasanya bertemu para peserta setahun 2 kali. Untuk selanjutnya praktek membuat perkiraan musim dipandu oleh saudara Robi ya, Robi Muasa. Ini bagaimana cara membaca klimagram atau bagaimana menentukan awal musim hujan maupun kemarau. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dari praktek perkiraan musim. Demikian Pak Arisman, kami kembalikan ke Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Adi atas paparannya tadi terkait dengan perakiraan musim, teorinya. Sekarang silakan Mas Robi untuk lanjut saja mengenai prakteknya. Kami persilakan. Baik, suara saya Pak Aris. Suara saya kurang besar sedikit. Bisa terdengar sekarang? Kurang keras. Sudah? Nah, ya. Oke, sudah. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Pak Aris dan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah mendahului paparan sebelum saya, dan juga ada tadi Novi dan Rosi. Baik, untuk memperlancar bandwidth, saya matikan videonya. Rekan-rekan sekalian, kita masuk pada bagian akhir dari Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Forecaster Klimatologi. Bagian akhir yang saya maksud adalah bagian akhir untuk teknisnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan didahului oleh Pak Adi tadi terkait perakiraan musim. Ini slide saya sudah bisa muncul belum, Pak Aris? Sudah muncul. Kelihatan, ya. Okay. Ya, baik. Seperti dijelaskan tadi bahwasanya kita sudah mendengarkan bagaimana cara menentukan awal perakiraan musim, tidak hanya awalnya saja, baik itu awal musimnya, perbandingan maju mundur, dan penentuan sifat, hingga bahkan ke puncak musim. Ternyata setelah kita lihat itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Tidak hanya secara teknisnya saja, namun juga secara rutinitas yang dilakukan secara tailoring, mulai dari tingkat di subbidang, tingkat bidang, hingga melibatkan UPT teman-teman sekalian. Ternyata penentuan perakiraan awal musim adalah sesuatu hal yang cukup kompleks. Namun bagaimanapun itu adalah bagian dari tanggung jawab kita selaku forecaster di klimatologi. Nah, pada bagian ini saya melanjutkan yang telah dipaparkan oleh Pak Adi tadi. Saya akan mengambil satu bagian saja bagaimana cara menentukan awal musim. Dalam hal ini kita memperkenalkan yang kita sebut sebagai klimagram. Di sini saya akan jelaskan dulu secara ringkas apa itu teori terkait klimagram, dan nanti kita akan tutup dengan bagaimana praktek membuat klimagram dan menentukan awal musim. Baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Ya, kita masuk untuk teori dulu. Tujuan pembelajaran adalah untuk kompetensi dasarnya setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami konsep klimagram untuk menentukan awal musim, dan indikatornya keberhasilannya nanti adalah menghasilkan klimagram untuk pos hujan di wilayah UPT masing-masing, kemudian menggunakan klimagram tersebut sebagai panduan dalam menentukan awal musim. Jadi sekali lagi di sini ada kata-kata panduan, artinya klimagram bukan satu-satunya alat, tapi merupakan salah satu tools atau alat untuk menentukan awal musim, baik itu musim hujan dan kemarau di pos hujan di wilayah UPT masing-masing. Nah, apa itu klimagram? Sebelum bicara klimagram, ada istilah yang kita sebut sebagai EPS gram, atau dalam hal ini EPS gram kita artikan sebagai meteogram dan klimagram. Jadi istilah klimagram atau yang kita sebut sebagai EPS gram tadi mengambil padanan kata dari meteogram, yang sebenarnya telah terlebih dahulu populer di websitenya ECMWF. Teman-teman bisa klik link ini nantinya di PPT ini. Jadi singkatnya meteogram itu adalah kumpulan grafik atau diagram yang memberikan informasi dari keluaran model prediksi jangka pendek kalau untuk meteogram. Nah, bentuk utama dari meteogram ini berupa diagram di box plot. Untuk variabel-variabel seperti curah hujan per jam atau per 6 jam, kecepatan angin, suhu permukaan, dan atau berupa windrows untuk arah angin. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah contoh dari meteogram untuk wilayah di Jakarta Pusat yang dibuat pada tanggal 23 April pada pukul 12 UTC. Di sini kita lihat ini untuk informasi curah hujan, ini untuk informasi suhu, ini kecepatan angin, dan ini arah angin. Nah, dasar dari klimagram ini adalah meteogram ini. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi bahwasanya ECMWF itu mempunyai banyak ensemble. Oleh karena itu klimagram merupakan grafik atau diagram yang memberikan informasi curah hujan dasarian dari keluaran model prediksi jangka panjang long range prediction dari ensemble prediction system EPS ECMWF 4 dan atau yang sekarang ini sudah kita gunakan sistem 5. Lalu apa saja yang ditampilkan dalam klimagram? Ini salah satu contoh klimagram untuk di pos hujan Bluri di Provinsi Jawa Timur yang dibuat pada periode bulan Juli 2019 yang lalu. Jadi ada 21 box plot
yang mencerminkan 21 curah hujan dasarian dari Juli 1 hingga Januari 3, di mana setiap box plot itu memuat informasi statistik dari 51 member. Seperti yang teman-teman lihat di paparan Pak Adi, ada 51 gambar curah hujan. Nah, 51 gambar tadi, kalau diterjemahkan dalam informasi statistik, maka untuk satu lokasi kita bisa memunculkan box plot seperti ini. Kemudian apa saja lagi yang ditampilkan di Klimagram, itu adalah peluang curah hujan 3 dasarian berurutan kecil dari 50 mm. Jadi, gambar yang atas ini untuk yang kecil dari 50, yang ini kecil dari 50, kemudian yang bawah ini untuk yang lebih dari 50. Sedangkan nilai yang berwarna kuning itu dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan yang box plot, tadi nilainya dinyatakan masih dalam milimeter. Nah, jadi untuk 5 gram yang dipakai dalam penentuan awal musim, kita gunakan gambar seperti ini, ada 3. Pertama box plot, kemudian kedua, peluang untuk kecil dari 50 untuk penentuan awal musim kemarau, dan besar dari 50 untuk penentuan awal musim hujan. Nah, lanjut secara lebih detailnya, apa saja informasi yang terdapat di dalam Klimagram. Contohnya, saya perjelas gambar yang tadi. Apabila kita ambil satu batang box plot di sini, maka kita akan melihat satu box plot, contohnya di Desember 2. Jadi, kalau kita lihat, dalam satu box plot itu, dalam satu Klimagram tersebut, ada nilai maksimumnya. Kemudian yang garis hitam itu adalah nilai persentil ke-95. Kemudian satu kotak yang berwarna biru itu adalah proporsi sebanyak 80%. Kenapa 80%? Karena ini adalah persentil 90 dan di sini adalah persentil ke-10. Kemudian ada garis merah yang merupakan persentil ke-50 atau median. Kemudian ada tanda cross yang berwarna magenta, ini adalah nilai rata-rata. Kemudian garis hijau putus-putus itu adalah batas musim 50 mm per dasarian untuk menentukan awal musim. Kemudian garis yang di bawah itu adalah persentil ke-5, kemudian titik yang paling bawah itu adalah nilai minimum. Jadi satu kotak box plot ini mencakup sangat banyak informasi statistik yang mencerminkan informasi curah hujan satu dasarian di satu lokasi untuk 51 ensemble dari prediksi NCMF. Kemudian gambar yang di bawah ini, yang di tengah pertama, itu adalah curah hujan berturut-turut kecil dari 50. Dari mana dihasilkan? Untuk satu titik ini, itu sudah menghitung peluang 3 dasarian berikutnya. Jadi, untuk Desember 1, peluang di Desember 1 itu sudah menghitung Desember 1, Desember 2, dan Desember 3. Maka peluang kecil dari 50 untuk satu titik yang berwarna kuning dirumuskan oleh peluang pada dasarian ke I dikali peluang dasarian ke I tambah 1 dikali peluang ke I tambah 2 dipangkat sepertiga atau akar pangkat 3. Begitu juga untuk menentukan musim hujan, peluang musim hujan. Kalau di sini dibalik, cukup kita gunakan yang lebih dari 50. Itulah informasi detail yang terdapat di dalam setiap Klimagram. Nah, bagaimana cara Klimagram ini dihasilkan? Ringkasnya, dari prediksi 51 anggota ensemble curah hujan harian, jadi awalnya itu kita punya curah hujan harian dari model ICMWF System 4 atau 5, seperti yang digambarkan Pak Adi tadi, ada 51 gambar yang rekan-rekan lihat. Kemudian dari curah hujan harian ini kita ubah ke dasarian. Kemudian setelah kita ubah ke dasarian, kita ambil di satu lokasi, kemudian kita hitung statistik dari 51 prediksi tadi yang dinyatakan dalam bentuk box plot. Kemudian kita hasilkan gambar yang A ini. Kemudian kita hitung peluang yang lebih dari 50, kemudian kita kalikan peluang 3 dasarian berturut-turut, kita hasilkan gambar yang B, begitu juga seterusnya untuk gambar yang C. Jadi kalau kita perhatikan secara ilustrasi, prediksi ECMF di satu lokasi, itu kalau kita ambil, sebenarnya dia isinya itu harian. Nah, berbeda dengan yang kemarin kita share di praktek yang bias koreksi, itu sudah saya convert ke dalam bulanan untuk memudahkan transfer data, karena kalau harian yang saya share itu sangat berat sekali filenya. Nah, jadi dari harian ilustrasinya seperti ini untuk satu lokasi. Jadi kemudian ini kita ubah ke dasarian, jadilah seperti ini. Jadi ada 51 hasil untuk satu lokasi saja, kemudian inilah yang kita terjemahkan menjadi Klimagram. Nah, bagaimana cara menentukan awal musim kemarau atau hujan dari Klimagram? Biasanya awal musim hujan dan awal musim kemarau diperkirakan 2 kali dalam
tahun, jadi sekali untuk musim hujan, sekali untuk musim kemarau, melalui kegiatan rapat perakiraan musim tingkat nasional yang dilaksanakan biasanya pada Februari untuk musim kemarau, Agustus untuk musim hujan. Oleh karena itu, inisial prediksi model LCMF yang dipakai untuk mendapatkan perakiraan tersebut disesuaikan dengan update yang tersedia. Misalkan kalau kita melaksanakannya pada Februari untuk menentukan perakiraan awal musim kemarau, maka biasanya kita menggunakan inisial prediksi pada Januari. Kalau misalkan kita akan menentukan awal musim hujan yang biasanya dilaksanakan Agustus, biasanya inisial prediksi yang dipakai adalah untuk yang 1 Juli pada tahun yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara menentukan awal musim kemarau dengan klimagram? Kita masuk secara teknisnya ya. Contoh menentukan awal musim kemarau, awal musim hujan tahun 2019-2020 dari inisial prediksi 1 Juli. Jadi dari pos hujan yang tadi, Bluri untuk Provinsi Jawa Timur tadi, saya terbalik ini step satunya. Yang pertama kita lihat peluang dari 50%. Nah, tadi Pak Adi bilang peluang. Memang pada kenyataannya di setiap daerah itu berbeda-beda perlakuannya. Namun ini untuk memberikan sense awal untuk 5 gram, kita ambil peluang yang paling rendah dulu. Nanti teman-teman kalau sudah terbiasa menggunakan 5 gram ini untuk wilayahnya masing-masing, maka akan tahu, oh 50% terlalu rendah untuk saya. Nah, di sini saya beri batasan paling minim dulu, carilah dulu yang lebih dari 50%. Nah, berdasarkan gambar A, curah hujan yang lebih dari 50%. Nah, kita lihat di sini, yang ini yang awal musim hujan ya, yang awal musim hujan kita lihat di sini ada peluang di Desember 1 dan November 3 yang lebih dari 50% peluangnya. Di sini kalau kita tarik garis ke sumbu Y-nya, ini sekitar 51, ini sekitar 67. Kemudian setelah kita dapatkan, berarti ada 2 kemungkinan, bisa November 3, bisa Desember 1. Nah, setelah itu kita lihat langkah kedua. Langkah kedua adalah kita lihat curah hujan yang lebih dari 50 mm. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kembali ke gambar yang pertama ini. Pada langkah kedua, kita kembali ke gambar yang pertama, kita lihat untuk November 3, meskipun peluangnya lebih dari 50%, tetapi secara rata-rata curah hujannya masih kecil dari 50 mm per dasarian. Jadi rata-ratanya yang kita lihat, yang tanda cross. Sementara untuk Desember 1, curah hujannya sudah lebih dari 50. Maka dalam hal ini, untuk pos hujan Bluri, awal musim hujannya berdasarkan klimagram, kita ambil yang Desember 1. Nah, mungkin kalau secara gambar seperti ini akan sulit ya. Sebenarnya kita bisa permudah dengan melihat angka Excel-nya saja. Jadi dalam nantinya, teman-teman akan mendapatkan hasil dalam bentuk Excel juga untuk 1 kali proses penghitungan klimagram. Jadi ada nilai curah hujan, ada nilai peluangnya, peluang curah hujan dasarian lebih dari 50 mm berturut-turut 3 dasarian. Ini peluang ya, ini peluang dalam persen. Kemudian ini ensemble mean-nya. Jadi bisa kita lihat. Jadi dari 2 gambar di atas ini kita coba rangkum. Misalkan untuk pos hujan Bluri, peluang yang lebih dari 50-nya itu ada nilai 67, ada 58 dan seterusnya untuk pos hujan berikutnya. Kemudian CH-min-nya ada yang 61, 58, 55 dan seterusnya. Maka awal musimnya kita dapatkan demikian. Desember 1, Desember 1, Desember 1. Contoh seperti ini ya. Ini 51 peluangnya. November 3, tetapi curah hujannya 40. Tidak diambil. Makanya yang diambil adalah yang 61 saja. Ya. Yang nilainya 61. Berarti yang 61 mm kita lihat di sini peluangnya 67. Jadi peluang 67, 61 Desember 1. Nah, kemudian mungkin yang agak aneh ini. November 3 peluangnya sudah lebih dari 50. Ini pos hujan, coba kita lihat. Ini pos hujan Cerme ya. Ini 50,48, udah lebih dari 50. Nah, kemudian kita lihat di November 3 di Cerme ini
Oh, ini sudah 59. Udah 59 ini deh ya. Maaf. 59. Nah, maka kita gunakan ini adalah November 3. Begitu seterusnya. Mungkin nanti bisa digunakan rumus Excel sederhana untuk mendapatkan menyimpulkan dua nilai ini. Intinya ada dua step menentukan awal musim menggunakan klimagram. Pertama, kita lihat peluang yang lebih dari 50, kemudian apakah dia lebih dari 50. Langkah kedua, kita lihat apakah peluang tersebut pada dasarian tersebut, pada peluang dengan dasarian tersebut, curah hujannya juga lebih dari 50 mm untuk awal musim hujan. Kalau untuk awal musim kemarau tinggal dibalik aja. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan awal musim menggunakan klimagram ini sebagai contoh untuk wilayah Jawa Timur. Nah, beberapa catatan untuk klimagram dari keluaran model prediksi musim HMF ini, terdapat banyak pos hujan dengan awal musim yang sama. Hal ini disebabkan karena keterbatasan oleh grid HMF sistem 4 ini yang relatif besar, sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat. Jadi satu pos hujan ini bisa diwakili oleh grid yang sama. Jadi banyak yang mirip jadinya. Tidak semua pos hujan bisa didapatkan awal musimnya dari klimagram. Hal ini terbatas oleh jangkauan prediksi yang maksimal hanya 7 bulan. Jadi terkadang berdasarkan inisial, misalkan ini inisial Juli, ada wilayah yang awal musimnya belum muncul. Sebagian seperti itu. Kemudian catatan berikutnya, beberapa wilayah Indonesia dimungkinkan tidak diperoleh awal musimnya. Hal ini disebabkan model global tidak mampu mereplikasi kondisi iklim lokal, misalnya di wilayah anti monsun. Namun tidak semuanya. Coba nanti harus dicobakan di sesi praktek agar kita tahu. Jadi nanti apabila menemukan tidak ada awal musim, ya kita bikin aja no data. Seperti ini tidak ditemukan awal musim untuk pos-pos ini. Ya, ini untuk pengembangan selanjutnya saya coba untuk mengembangkan klimagram. Pada pengembangan selanjutnya kita coba nanti apabila mungkin untuk musim berikutnya, selain menggunakan curah hujan, kita coba klimagram berikutnya akan menggunakan juga arah angin dominan dan kecepatan angin permukaan. Apakah nantinya dengan penggunaan arah angin akan lebih mempertajam akurasi perakiraan musim. Karena di sini kita bisa melihat arah angin dominan di satu lokasi untuk perdasarian. Untuk saat ini belum kita pakai. Nah, oke, kita masuk pada prakteknya. Apa aja yang kita lakukan dalam praktek ini? Pertama, rekan-rekan silakan menyiapkan koordinat pos hujan yang dipakai. Ambil aja koordinat yang ada di file yang kemarin, yang latihan koreksi di dalam Infosta. Kemudian kita akan membuat klimagram. Ada dua cara. Pertama, menggunakan AI Tools. Jika semua peserta berhasil menginstal ini pada praktek yang dasarian yang bersama Rossi dan Novi. Namun, jika tidak, kita akan gunakan tanpa AI Tools. Dalam praktek ini saya gunakan tanpa AI Tools agar saya pastikan praktek ini bisa berjalan. Kemudian kita akan menentukan awal musim hujan dan kemarau dari klimagram. Sebagai contoh, saya hanya akan menentukan awal musim hujan saja di praktek ini. Nanti tugasnya bikin dua-duanya hujan kemarau. Nah, siapkan bahan-bahannya. Ini link Google Drive-nya. Download di sini semuanya, praktek musim klimagram. Kemudian simpan dengan nama folder. Nanti folder ini yang hasil itu muncul setelah dijalankan. Berarti nanti setelah teman-teman download, ini belum ada dulu ya. Ini download semua. Nah, kemudian buka file Excel pos hujan UPT. Ini ada filenya, nanti dibuka, diganti dengan pos hujan teman-teman sekalian, di copy paste aja. Ini tidak berpengaruh, isi saja satu semua. Jadi di sini saya di praktek ini kontrol ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya koordinat. Jadi semua pos hujan yang dimasukkan yang ada koordinatnya akan dihitung klimagramnya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan data pos hujan, ini hanya koordinatnya aja yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kita perlukan berikutnya adalah copy file ini yang tersedia di folder latihan. Kemudian contoh ya di sini ya, kopikan ke dalam data 02 PCA seasonal dasarian ya. Jadi kopikan dari sini, pindahkan ke sini ya. Setelah itu ini data keluaran HMF dalam dasarian. Kemudian dibuka script yang 02 klimagram seasonal_upt.m. Kemudian di running nanti, tanpa ada diubah apapun. Lalu dijalankan tanpa mengubah apapun, tunggu hingga selesai.
Nah, ada dua output dari script ini. Pertama, gambar-gambar klimagram. Ada banyak nanti klimagram. Sebanyak pos hujan yang dimasukkan, digunakan. Kemudian file Excel yang merupakan rangkuman dari nilai peluang awal musim hujan, awal musim kemarau, dan ensemble mean dari gambar-gambar klimagram tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Nanti ada satu file Excel, ada 3 sheet. Sheet 1, sheet prop MK, prop MK, prop MH, dan ends mean. Jadi ensemble mean ini dalam milimeter, sementara prop MK dan prop MH ini dalam persen. Kemudian ulangi step 3 jika ingin membuat klimagram untuk inisial prediksi yang lainnya. Dengan catatan hapus terlebih dahulu semua file yang ada di dalam file ini. Kemudian nanti baru di running. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang akan digunakan, kita coba gunakan 2 inisial kondisi ya, 1 Juli dan 1 Agustus untuk awal musim hujan, 1 Januari dan 1 Februari untuk musim kemarau. Jadi nanti tugasnya adalah tentukan awal musim hujan untuk wilayah masing-masing dan petakan menggunakan inisial prediksi 2019 bulan Juli, 2019 bulan Agustus untuk awal musim hujan, dan awal musim kemarau dari yang periode Januari dan Februari tahun 2020. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sebanyak 4 peta ya. 4 peta. Ini 1 peta, ini 1 peta, ini 1 peta, ini 1 peta. Lebih kurang seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau untuk wilayah yang tidak sulit untuk menentukan awal musimnya menggunakan klimagram? Silakan dicoba saja dulu. Jika memang tidak ditemukan, silakan bikin simbolnya yang mungkin tidak ada awal musim seperti ini, no data. Nah, saya harap teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Atau misalkan bisa mencobakan dengan catatan, saya turunkan persentasenya jadi 40% baru ketemu, misalnya seperti itu. Tapi saya yakin juga tidak akan. Cukup gunakan batas lebih dari 50% saja terlebih dahulu. Oke, demikian mungkin dari saya untuk sesi praktek ini. Ya, sesi teori dan praktek mengenai klimagram. Saya kembalikan dulu ke Pak Aris. Oke, baik, terima kasih Pak Robi ya, Mas Robi atas penjelasannya tadi. Kita buka karena waktu terbatas ya, karena jam 1 udah harus dipakai untuk PMG 44. Kita 3 pertanyaan aja dulu. Silakan teman-teman. Ini sudah ada 1 pertanyaan ya, Mas Robi bisa langsung dijawab. Ya, baik, dari Dara tidak ada pos hujan di kecamatan. Ya, sebenarnya koordinat dummy pun bisa dibikin tanpa koordinat yang sebenarnya. Jadi karena ini adalah mengekstrak data dari keluaran model global, jadi koordinat berapapun pasti nanti klimagramnya muncul. Jadi silakan dibuat ibaratnya koordinat pura-pura gitu ya untuk di kecamatan ini ditaruh misalkan pos hujannya belum ada tapi mendekati nanti lah. Ya, mendekati. Silakan nanti coba dibikin aja. teman-teman, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya harap ini tugasnya cukup sederhana karena memang saya dengar tugasnya cukup banyak dari pengajar yang lain juga. Jadi ini tugas untuk penentuan perakiraan musimnya cukup bagaimana menentukan awal musim menggunakan klimagram dari penjelasan tadi. Kasihan lagi puasa soalnya. Ya, betul. Ya. Pertanyaan yang kedua, Mas Robi, dari Mas Arif Rahman. Pengembangan klimagram ini, apakah menggunakan parameter suhu hujan itu menggunakan data CMF juga? Iya, itu dari data yang sama. Itu sebenarnya baru ini aja, baru kita gunakan dari awal tahun 2020. Sejak itulah sebenarnya data CMF itu menjadi sering terkendala karena filenya cukup besar untuk dikirimkan dari CMF-nya. Karena tidak hanya hujan saja, sudah melibatkan ada banyak angin, ada macam-macam, ada angin, ada penyinaran matahari dan segala macamnya. Ya kita harap bisa kita optimalkan penggunaannya karena datanya sudah cukup besar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya lanjut mungkin yang lain. Satu lagi teman-teman, sebelum kita tutup sesi kita siang ini, barangkali masih ada pertanyaan lagi.
Saya lihat di ini juga banyak yang bertanya di LMS. Forum diskusi. Aplikasi, iya, forum diskusi LMS itu cukup. Oh iya. Sip. Jadi teman-teman silakan nanti bisa langsung melanjutkan tanya jawabnya di forum LMS yang sudah disediakan, sudah kita buka di modul agenda 3, perakiraan jangka panjang dan perakiraan musim. Silakan teman-teman download bahan materi yang sudah disediakan dan bahan prakteknya. Ya, itu kalau dari saya, pengguna MATLAB, baik itu yang prakteknya Novi dan Rosi, ataupun nanti prakteknya saya, itu pastikan teman-teman mengeset di control panelnya, itu ubah regional settingnya ke USA mode, ya, ke regional USA. Karena kemarin hampir semua yang menjapri saya masalahnya sama, error karena Excel-nya tidak match oleh MATLAB-nya, karena settingannya itu mungkin masih wilayah Indonesia. Jadi dibaca lagi yang praktek yang bias koreksi, itu ada persiapan sebelum praktek. Untuk prakteknya Novi dan Rosi juga seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Saya kira cukup ya. Mbak Dona ada ini sudah bergabung. Ada yang mau ingin disampaikan? Oh iya, saya cuma mau menyampaikan sedikit Pak Arisman. Mungkin nanti kelas LMS-nya baru saya buka nanti jam 2 ya. Biar nanti karena mau sedikit ada yang mungkin saya cek kembali gitu ya. Takutnya nanti ada yang terlewatkan. Nanti jam 2 saya buka untuk kelas LMS modul 3. Kemudian untuk perpanjangan tugas-tugasnya gitu ya kan mungkin sudah saya sampaikan kemarin di forum, saya akan perpanjang sampai nanti batas akhirnya tanggal 16 Mei ya 2020 gitu ya. Jadi diharapkan sebelum diklat ini selesai, karena kalau diklat selesai kan sebenarnya di seminggu lagi kan mau lebaran ya gitu ya. Jadi tidak ada PR yang harus diselesaikan. Jadi saya perpanjang lagi sampai tanggal 16 Mei. Nanti minggu ini cukup lah ya, mudah-mudahan ya, sama dengan tugasnya yang hari ini ya, yang Pak, mohon izin ya Pak Adi sama Pak Robi dan Ya, silakan, Mbak. Tanggal 16 ya Pak ya, biar kita tuh nggak ada PR lain gitu ya, biar semuanya selesai gitu ya. Jadi karena nanti tanggal 14 ya kalau nggak salah sesuai dengan jadwal kita mau ada post test ya. Nanti dipersiapkan aja teman-teman post testnya, karena post testnya itu soalnya sama dengan yang pretest, jadi jangan khawatir, soalnya sama dengan yang post test, tidak kita rubah. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari yang pretest kemarin. Itu aja sih mungkin Pak Arisman. Oke, terima kasih Mbak Dona. Mbak, tolong Pak ID-nya diemin dulu itu Pak Dona. Mau Pak. Pak ID-nya lapar itu kayaknya itu. Jadi Pak Adi, barangkali ada yang ingin ditambahkan sebelum kelasnya kita tutup? Baik, terima kasih Pak Aris. Pesan buat teman-teman, ini sengaja untuk prakteknya tidak dipersulit sama teman-teman di subit kami, di subit kita, karena memang kita mengetahui kondisi sedang puasa dan WFH, jadi bisa jadi keterbatasan. Namun demikian, mohon teman-teman untuk mengikuti aturan Pusdiklat ini, melaksanakan PR-nya dan mengerjakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan ya, karena nanti itu akan mempengaruhi ke penilaian. Kami dari tim pusat tidak ada niat untuk membebani, yang jelas kami pengen bahwa para peserta ini bisa minimal membuat perakiraan untuk wilayahnya masing-masing. Demikian, karena secara rutin kita masih akan bertemu, insya Allah kalau di tahun-tahun normal bertemu di setiap rapat musim, dan di situ selalu ada forum KUPT dan ada forum Porkester sendiri yang akan membahas perkembangan terkini dalam membuat perakiraan musim ataupun perakiraan bulanan. Saya kira itu pesan saya buat teman-teman. Selamat mengikuti diklat ini, melaksanakan tugasnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih juga buat panitia. Oke, terima kasih Pak Adi. Dari Mbak Rosi atau Mbak Novi, barangkali masih ada? Cukup, Pak. Izin Pak,
ada penjelasan tambahan untuk tugasnya tadi, mungkin ada yang masih belum jelas. Jadi untuk tugas petanya, bisa kalau layoutnya atau layoutnya bisa pakai yang udah operasional di UPT saja, jadi tidak perlu buat dari nol. Atau misalnya ingin dikreasi sendiri juga bisa, jadi layoutnya bebas, bisa pakai yang operasional atau enggak. Lalu kalau warnanya, maksudnya warna kelas hujannya sesuai kriteria yang resmi dari BMKG. Oh iya, betul. Nah, terus untuk yang mau titik atau interpolasi dipersilahkan. Boleh pakai titik seperti yang Primagram tadi, atau memang lebih nyaman untuk bikin interpolasi, dipersilahkan saja milih yang mana. Ya, setuju, Pak. Ya, Yang penting kategorinya sesuai BMKG 9 kategori. ya, karena yang untuk perakiraan statistik 1 tahun ke depan itu yang ditampilkan adalah curah hujan bulanan. Silakan ikuti layout yang sudah operasional. Nah, mungkin teman-teman bagi yang belum tahu, silakan lihat buku produk PCH bulanannya masing-masing. Mungkin itu saja kalau dari saya, Mbak Novi atau Mas Robi mungkin. Ya, atau Oke. Mbak Novi, dari praktek panjangnya ada tambahan kah? Sepertinya cukup tadi karena udah ditanyain sama peserta ya, Ci ya. Terkait bisa interpolasi atau titik saja layoutnya, bisa kedua-duanya seperti yang Rosi sampaikan. Mungkin cukup, Ci. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Novi, Mbak Rosi, Mas Robi, dan Pak Adi ya untuk sharingnya siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pedoman bagi teman-teman sekalian di dalam membuat perakiraan jangka panjang maupun perakiraan musim. Baik, saya kira untuk sesi kita siang ini cukup ya. Dari saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya tutup. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Robi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita undur dari studio. Ya, terima kasih banyak semuanya. Baik teman-teman peserta, selamat berpuasa, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti sesi kita siang ini ya. Silakan selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.